Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Romadhoniah, NIM E 2019-2333. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 8 yang akan menyampaikan materi tentang kependudukan dan tenaga kerja. Yang pertama yaitu mengenai tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut Irawan atau Suparmoko mengatakan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, yaitu dari segi penawaran dan permintaan. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai produsen, dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai konsumen. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat tidak selalu menjadi faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi. Jika penduduk tersebut memiliki kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksinya, pertumbuhan penduduk akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut merupakan sumber daya yang berkualitas dan handal. Kenyataannya yang terjadi di negara-negara maju memperlihatkan bahwa kenaikan jumlah penduduk dapat meningkatkan pendapatan real per kapita suatu negara. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan meningkatkannya jumlah tabungan yang nantinya akan menambah jumlah investasi dan akumulasi modal. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah penduduk berarti bertambahnya potensi untuk menghasilkan dan juga menambah permintaan. Teori tersebut sejalan dengan teori A. Hassen atau Irawan dan Suparmoko mengenai tingkat pertumbuhan penduduk. Sedangkan menurut Adam Smith dan Rickard mengatakan bahwa selalu akan saling berkejaran antara pertumbuhan output dengan pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini penduduk berfungsi juga sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Bila negara dapat menyediakan lapangan kerja yang mencukupi jumlah penduduk yang produktif, maka akan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, ketidakmampuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan menambah jumlah pengangguran dan menurunkan kualitas hidup suatu bangsa. Yang kedua yaitu struktur umur dan penyebaran penduduk. Di negara-negara berkembang menghadapi permasalahan yang lebih rumit dalam hal struktur umur penduduknya dibandingkan kondisi sebelum Perang Dunia Kedua. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di negara-negara berkembang akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang belum dewasa dan juga anggota keluarganya. Pada umumnya di negara maju, komposisi penduduk yang berumur di bawah 15 tahun sekitar 20-30% dari keseluruhan jumlah penduduk. Sedangkan di negara-negara berkembang, jumlahnya sekitar 40-45% dari keseluruhan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk yang tergolong produktif, yaitu penduduk yang berumur 15-64 tahun di negara-negara maju menurut World Bank, kelompok umur tersebut jumlahnya sekitar 67%. Dari keseluruhan penduduk di negara berkembang, yaitu negara-negara dengan berpendapatan rendah dan menengah, penduduk dengan usia produktif jumlahnya sekitar 64 dan 54%. Struktur penduduk di suatu wilayah meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk di suatu wilayah tersebut sudah sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Oleh karena itu, struktur penduduk yang dinamis atau senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu untuk mengetahui komposisi penduduk di suatu wilayah.
karena komposisi penduduk dapat memberikan gambaran mengenai pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Dan pendapat tersebut sejalan dengan ide Bagus Matra yang mengungkapkan bahwa komposisi penduduk sendiri adalah pengelompokan penduduk atas variabel-variabel tertentu. Melalui komposisi penduduk akan diperoleh berbagai data mengenai penduduk menurut jenis kelamin dan pengelompokan umur, yang nantinya akan dapat diketahui kelompok umur produktif dan tidak produktif. Hal ini akan memudahkan pemerintah di suatu negara untuk meramalkan kebijakan apa yang akan diambil untuk pembangunan ekonomi yang lebih maju. Sebagai gambaran, yaitu di suatu wilayah negara struktur penduduknya paling banyak pada kelompok umur 9-14 tahun, maka bidang pembangunan dapat ditekankan pada pembangunan pendidikan dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan tersebut. Hal ini dapat menunjang keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Yang ketiga yaitu migrasi dan pembangunan. Yaitu migrasi. Pembangunan yang tambah besar dilaksanakan oleh negara-negara berkembang akan menyebabkan berpindahnya penduduk dari desa ke kota besar, yaitu disebut dengan migrasi. Perpindahan penduduk yaitu disebut dengan migrasi internal. Hal ini lumrah terjadi di negara-negara yang sedang membangun dan suatu proses yang memang harus terjadi. Migrasi internal tersebut juga diharapkan dapat menyeimbangkan struktur pendesaan dan perkotaan ditinjau dari permintaan dan sisi penawaran. Jika ditinjau dari sisi permintaan, penawaran tenaga kerja yang bertambah di perkotaan mengharuskan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup. Namun penyediaan lapangan kerja di perkotaan relatif lebih sulit karena keharusan untuk penyediaan kebutuhan sumber daya komplementer yang dibutuhkan oleh sektor industri. Selain itu yaitu tekanan upah tenaga kerja dan tunjangan-tunjangan lainnya. Juga tersedia alat teknologi produksi yang mengimbangi kenaikan produktivitas dan output menjadi permasalahan baru di perkotaan. B. Yaitu model pembangunan menurut Lewis. Arthur Lewis pada tahun 1955 mengembangkan model pembangunan pertama, yaitu secara implisit menunjukkan proses migrasi dari desa ke kota, yang kemudian diperbarui oleh John C. Fay dan Gustav Ranis pada tahun 1964. Model pembangunan ini dapat diterima dan dapat menjadi teori umum dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang yang mempunyai surplus tenaga kerja selama tahun 1950-an. Lewis membagi perekonomian ke dalam dua sektor, yaitu yang pertama sektor tradisional yang subsistem yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah atau bahkan nol. Yang kedua yaitu sektor modern atau industri perkotaan, di mana tenaga kerja dan sektor subsistem berpindah secara perlahan ke industri modern. Titik berat model ini adalah proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja di perkotaan yang menyebabkan pertumbuhan output sektor modern. Kesempatan kedua sektor tersebut berpindah tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja tergantung pada tingkat model industri atau investasi di sektor modern tersebut. Dan Lewis berasumsi bahwa tingkat upah di perkotaan lebih tinggi 30% dan tingkat pendapatan rata-rata, sehingga dapat mempengaruhi para tenaga kerja dari pedesaan untuk berpindah ke perkotaan. Namun pada tingkat upah yang konstan, maka tingkat penawaran tenaga kerja di pedesaan dianggap elastis sempurna.
Yang C yaitu proses migrasi dan karakteristik pada migran. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Perpindahan penduduk adalah keputusan yang diambil dari masing-masing individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan demografi yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut bukan hanya nampak pada perbandingan antara suatu negara dengan negara lain, namun juga antara wilayah di dalam suatu negara. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yaitu baik ekonomi maupun non-ekonomi. Karakteristik migran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama karakteristik demografis, yaitu para migran di negara-negara berkembang umumnya berusia 15-24 tahun. Proporsi wanita cenderung meningkatkan karena luasnya kesempatan untuk bersekolah. Di Amerika Latin, migran dari desa ke kota didominasi oleh kaum wanita. Yang kedua yaitu karakteristik pendidikan. Terdapat korelasi positif antara kesempatan memperoleh pendidikan dengan migrasi. Dengan migrasi, maka kesempatan memperoleh pendidikan akan semakin tinggi karena tersedianya sarana pendidikan yang memadai di perkotaan. Demikian juga halnya dengan keinginan untuk migrasi biasanya didorong untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keinginan untuk bermigrasi semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Semakin rendah pendidikan seseorang, maka keinginan bermigrasi semakin rendah. Yang ketiga yaitu karakteristik ekonomi. Banyaknya migrasi dari desa ke kota cenderung didominasi oleh mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan. Motivasi tersebut yaitu untuk melakukan migrasi ke kota didorong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat sulit, sehingga keberadaan mereka di kota hanya untuk sementara waktu dan jangka pendek. Yang D yaitu teori migrasi Todaro. Todaro dalam teorinya mengatakan bahwa migrasi berkembang karena adanya perbedaan-perbedaan antara pendapat yang diharapkan dapat terjadi di pedesaan dan perkotaan. Teori migrasi yang dikemukakan oleh Todaro memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, migrasi didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang rasional berhubungan dengan manfaat yang akan diterima dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, baik secara finansial maupun psikologis. Yang kedua yaitu keputusan migrasi. Keputusan migrasi juga disebabkan oleh pertimbangan perbedaan upah yang ada antara pedesaan dan perkotaan. Yang ketiga yaitu migrasi didorong untuk keinginan memperoleh pekerjaan di perkotaan yang nantinya akan mengakibatkan hubungan terbalik dengan tingkat pengangguran yang ada di perkotaan. Yang keempat yaitu kemungkinan terjadi migrasi dapat melebihi tingkat pertumbuhan kerja yang tersedia di perkotaan. Hal ini menyebabkan meningkatkan jumlah pengangguran di perkotaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja yang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.